Mendesak KPK, mendekat penyidik KPK supaya ditersangkakan. Sudah banyak bukti-bukti yang saya berikan kepada penyidik KPK. Ada satu gepok hasil audit BPK. Saya serahkan ke penyidik KPK. Maka sekarang ini Anies dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus proyek Formula E. Saat ini KPK meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Namun kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Tentu harapan kita semua tidak akan ada masalah dan mudah-mudahan tidak mengganggu proses ya. Ya saya tidak tahu siapa yang sudah dipanggil ya. Saya juga baru informasinya. Informasi yang saya terima kan Kadis Porab ya. Silakan nanti teman-teman ditanyakan. Nanti saya juga nanti akan cek kembali ya. Kasus Formula E ini ada daging busuk yang disembunyikan dan sekarang sedang dicari. Ada di mana? Ya nggak salah sih kalau masyarakat mencium bau busuk. Wong Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang punya tanggung jawab penuh. Bahkan menolak juga menghindar pertanyaan dari anggota DPRD DKI dalam bentuk interpelasi atau hak bertanya. Lah, gubernurnya ditanya doang kok nggak mau. Terus gimana mau jelaskan ke masyarakat kalau Formula E ini bisa berguna? Anies Baswedan dipanggil KPK. Peter Gonta bicara Formula E siap diambil Singapura. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gonta menginformasikan negara tetangga Singapura siap untuk mengambil alih perhelatan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Menurut Peter Gonta, hal ini lantaran perhelatan balap mobil listrik internasional di Jakarta tersebut terus-menerus diributkan oleh berbagai pihak. Terkait dengan keberhasilan Formula E Jakarta 2022, Lembaga Riset Institute for Development of Economic and Finance memperkirakan penyelenggaraan tersebut memberikan dampak ekonomi dengan nilai total 2,638 triliun rupiah bagi DKI Jakarta, atau dengan kata lain berkontribusi 0,08% pada pertumbuhan ekonomi daerah pada 2022. Angka tersebut berdasarkan hasil dari dampak pertahanan tambahan terhadap produk domestik regional bruto 2,041 triliun rupiah dan dampak ekonomi langsung 597 miliar rupiah. Dampak ekonomi langsung Formula E terdiri dari masuknya biaya dari beberapa aspek. Pertama, alokasi capital expenditure 213 miliar rupiah, alokasi operating expense 112 miliar rupiah, komitmen fee event Jakarta E-Prix 216 miliar rupiah, pembelian tiket plus pengeluaran pengunjung 52,04 miliar rupiah, transaksi pengunjung pada UMKM 4,54 miliar rupiah. Sementara itu total dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar rupiah merupakan uang masuk untuk perekonomian Jakarta selama ajang Formula E, mulai dari persiapan infrastruktur hingga acara berlangsung. Ajang Formula E Jakarta 2022 dianggap sukses besar oleh CEO Formula E, Alberto Longo. Bahkan pihaknya akan memperhitungkan untuk menggelar 2 balapan beruntun pada kegiatan selanjutnya di Jakarta. Alberto mengaku takjub atas kemeriahan hingga dampak positif dari Formula E Jakarta. Namun demikian, Formula E Jakarta 2022 yang telah berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit dan merupakan pertama kalinya digelar di Indonesia itu, mengundang berbagai perseteruan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada Rabu ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta. Anies tiba di sekitar pukul 09.26 WIB dengan berseragam dinas kemeja putih dan langsung masuk ke dalam gedung serta hanya melemparkan senyum sambil mengucapkan terima kasih ke arah wartawan.
Anies Baswedan telah 2 kali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Lembaga anti rasuah sendiri telah memanggil Ketua DPD DKI Jakarta, anggota Komisi E DPD DKI, Direksi PT Jakarta Propertindo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta lainnya. Wacana rujuk PKS Gerindra, Demokrat bicara nasib Anies sebagai capres. Partai Demokrat buka suara perihal dukungan koalisi perubahan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai muncul isu dan peluang Partai Gerindra dan PKS rujuk pada pemilu 2024. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan Demokrat tak ikut campur terkait peluang rujuk PKS Gerindra. Namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung koalisi perubahan pada kontestasi politik 2024. Herzaki mengatakan Anies memiliki kriteria yang sesuai khususnya dengan Partai Demokrat. Adapun keputusan resmi pengusungan nama Anies sebagai Capres 2024 masih disesuaikan dengan mekanisme internal partai. Ia meminta publik bersabar dalam menunggu. Adapun saat ditanya perihal pendapat Demokrat apabila PKS dan Gerindra rujuk pada pemilu 2024, Herzaki menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak dari kedua partai tersebut. Demokrat tak ingin mengintervensi. Namun Herzaki memastikan Demokrat saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Nasdem dan PKS. Ia juga mengklaim 3 partai dalam koalisi perubahan ini semakin solid dan memiliki komunikasi yang lebih mendalam. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang berharap partainya bisa kembali menjalin koalisi bersama PKS di Pilpres 2024 mendatang. Fadli juga menegaskan komunikasi politik saat ini masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga menit akhir pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Merespons hal itu, Presiden PKS Ahmad Saiku membuka peluang rujuk dengan Gerindra di kontestasi politik 2024. Ia menilai memang benar bahwa dinamika politik terus berkembang. Kendati demikian, Ahmad mengaku hingga saat ini partainya belum ada komunikasi lebih dengan Gerindra. Justru ia tidak mengetahui persis apa sinyal yang diberikan Fadli ihwal potensi koalisi dengan Gerindra. Golkar dan PKB dinilai paling pantas usung Ganjar di Pilpres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terkait partai yang pantas mengusung Ganjar Pranowo jika PDIP tidak mencalonkannya sebagai capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Golkar dan PKB menjadi 2 partai yang dinilai paling layak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, pihaknya melakukan survei dengan melibatkan 398 responden yang merupakan pemilih Ganjar. Pertanyaan yang diajukan yakni jika tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, sebaiknya Ganjar Pranowo maju sebagai capres melalui dukungan partai. Selanjutnya, Yunarto membeberkan sebanyak 19,1% responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo memilih PKB.